أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا ذرينا قرة أعيننا مصطفى مولانا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين عليهم وصحبهم أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا ولدينا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات اللهم افتح قلوبنا فتح العارفين وعلمنا علوم الأنبياء المرسلين واجعلنا من العلماء العاملين واكرمنا بكرامة الأولياء العارفين وانفعنا بما علمتنا ليوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين. Babul masajidil lati ala turukil madinati wal mawadi illati shalla biha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad bin Abi Bakrin al-Maqdami qala haddatsana Fudail bin Sulaiman qala haddatsana Musa bin Uqbah qala ra'aitu Salim bin Abdullah yataharra amakina min at-tariqi fayusalli fiha wa yuhaddithu anna abahu kana yusalli fiha. Babul masajidi, ini satu bab pada membicarakan masalah masjid-masjid allati ala turukil Madinah, yang ada di jalan-jalan Madinah. Maksudnya Madinah menuju Mekah terutama sekali. Haddat wal mawadhi'i, dan tempat-tempat allati shalla biha Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melakukan salat padanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad bin Abi Bakr, telah bercerita kepada kami oleh Muhammad bin Abi Bakr Al-Muqaddami, Abu Bakar Al-Muqaddami. Qala, beliau berkata, haddatsana Fudail bin Sulaiman, telah bercerita kepada oleh Fudail bin Sulaiman. Qala, dia berkata, haddatsana Musa bin Uqbah, telah bercerita pada oleh Musa bin Uqbah. Qala, ra'aitu Salim bin Abdullah, aku melihat Salim bin Abdullah yataharra, dia menuju amakina, beberapa tempat. Dia menuju beberapa tempat minat tariqi, dari jalan, fa yusalli fiha, maka dia salat padanya, wa yuhaddithu, dan dia pun bercerita anna abahu, bahwa bapaknya maksudnya, karena yusalli fiha, adalah dia melakukan salat padanya, pada tempat-tempat itu. Wa annahu ra'a Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya bapaknya ra'a Nabiya sallallahu alaihi wasallam, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi tilkal amakin, fi tilkal amkinah, dia melakukan sholat pada tempat-tempat itu. Melakukan sholat pada tempat-tempat itu. Wa haddatsani Nafi', dan bercerita kepada oleh Nafi' an Ibni Umar, daripada Abdullah bin Umar, annahu kana yusalli fi tilkal amkinah, bahwasanya dia juga sholat pada tempat-tempat itu. Wasaltu Saliman, dan aku coba bertanya kepada Salim. Fala alamu, maka saya tidak mengetahui akan dia illa wafaqa Nafi'an, kecuali dia sama seperti pengakuan daripada Nafi'. Fil amkinati kuliah, pada tempat-tempat itu semuanya sama. Illa, kecuali annahuma ikhtalafa, bahwa keduanya berselisih. Fi masjidin, pada masjid, bisyarafir roha, masjid yang ada di sebuah tempat yang namanya Syarafur Roha,
Jadi sarapurahnya ada sopo daerah atau desa lah. Perjalanan dengan Madinah ya bega jauh. Kemudian dan tempat siparan sarapurah ini lah ya tahunnya merupakan perjalanan si terakhir dengan dengan Madinah menuju Mekah. Jadi Rasulullah SAW merasi terangan di awal tentang musalla di dalam Bali. Jadi Rasulullah SAW sengaja tak undang si para sahabat sekedar untuk sholat. Sampai ketuan beliau tahu ada demen kira-kira gentiang sholat di tempat nikah. Maka niki Rasulullah sholatlah ya di tempatnya. Terus langsung berjamaah. Nah setelahnya tempat ni kan di nuah pindah-pindah. Epin Bali si sholat dan tentu jelas. Be tahu dengan yang Rasulullah ya tahu dengan yang. Be tahu nak tolok ke jengku Rasulullah ya tahu tolok ke jengkuna. Be tahu tolok telakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tahu nak turuk telakar isi Epin Bali. Ini kan teparannya sanad daripada tabarruk. Sanad daripada tabarruk. Sehingga jelas musapahan ini merupakan tabarruk masih. Sabak merupakan tabarruk. Dengan isi mau bersalaman ke Rasulullah SAW, kemudian Malik tersalamin si generasi kemudian terus sampai kepada ini. Berarti barakahnya mengalir melalui tangan demi tangan, melalui tangan demi tangan. Nah, ialah sebabnya di Madinah, di mimbar Rasulullah SAW, kan berseruguang kita saling ngantri untuk melakukan sholat pas di mimbar. Pas di mimbar. Lahir sekitar 1995 pertama menuju Mekah. Jadi perjalanan meraba-raba lah, tahu alamat lain di narak. Pokoknya banding dengan nyiwa mereka. Datang Madinah, nyiwa penginapan hanya sekelem. Ayatnya sekitar 100 selai real, 100 selai real masih muda lagu, masih sekitar 2.000 atau 2.500 serial ke Indonesia. Sekedar untuk nolok koper doang. Dengan pas azan pertama, kan azan untuk duduk tahajud, langsung tinggalan penginapan. Lalu tiba Masjid Nabawi dengan suatu harapan sang Nabawi carangan ternyata penuh. Balik ngantri terus sikit-sikit. Nanti temu salat li mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ia tahu na nolok keningna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu na sujud, ialah tak tolok kening terlakar. Mungkin dengan sini anda tahu sejarah sekedar milu-milua. Sekedar milu-milua untuk salat li mimbar Rasulullah ya salat. Temen selesai jadi dia tahu bahwa tujuanlah untuk tabarruk. Marantan Wais Al-Qarni isi mitra Rasulullah SAW dengan Madinah leka entan dengan Yaman menuju Madinah. Bayangkan Yaman Madinah. Ente ngadu pesawat doang 3 jam dengan kecepatan sekian kilometer per jam. Ente ngadu bis ya sekitar 3 jelu tu kelem lah atau 4 kelem 3 jelu. Madinah ya jaleka entan karena memang ya biasa ngiring kafilah dengan Madinah tiba apa dengan Yaman tiba Madinah. Lamun dengan Yaman tiba Makkah kan ya si nyunggi inan entan. Sunggi ni inan. Dengan mesti beli anak unta coba nangkat doang. Sampai beli unta nusin angkat. Tujuanlah untuk berlatih kekuatan tidak bau sudah gendong inan dengan
Yaman tiba Mekah. Caranya untuk apa? Membalas jasa ina ni. Lamun nemile juk Mekah ina henti aku jemaah. Balik anti dindik wah ngadu truk dedek ngadu unta. Aku wah ngumbak sida lau ni. Faiz Al-Arni. Akhirnya le waktu ni isi sangat melit badait kaca junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan dia badait dait. Lamun jana badak tiang be tok girang melinggih Rasulullah. Be tok girang sujud. Badai. Kah dalam kamu tokol di tempat tahun tokol Rasulullah, sujud di tahun sujud Rasulullah. Reda aku hadakan di bedait. Dia mau bedait kanjeng Rasulullah padahal ia hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kombe nanti ni sehingga ia kesusu ule ia terpesenang si ina nanti narang rumu ia. Ni narang rumu ia. Ya terus nanti na encong ule lang mo jana laun saya si panurut le ite sampai yang salamku di para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sekedar mau tokolan sujud dan doa sangat cukup puas. Sangat ingin aku nunggu aku le balik. Nah ia tidak berpesan terhadap dua sahabat Rasulullah SAW, tiba Umar bin Khattab, timpal Ali bin Abi Thalib. Jemaah Ali lamun berdait kanca kapilah silangan Yaman, ketuanan sopo dengan Saleh arana Uwais Al-Qarni. Jadi berduyang tanda dengan nuni. Yalah lampaki mani belang. Kumbena sehingga warna mengalami penyakit kusta. Seluruh awaknya. Nah, nunas ya memang nanti sembuh dengan penyakitnya. Lagu ndak telangan sama sekali ya Allah anti narak sekaji ingat dindik telangan dilampaki manis putih. Nah, ini ya jadi tanda. Coba ketuanan. Lama berdaya jangan ngendeng tanda minta doa yang sih ya. Ali bin Abi Thalib suruh ngendeng doa li. Ngendeng doa Rasulullah langsung nyuruh Ali bin Abi Thalib ngendeng doa li. Namun nak aja arak dengan sini berdoa-doa di milih. Innallaha yakdibu alla yud'an. Allah sangat murka lamun dengan dia berdoa. Sangat sina murka Allah Ta'ala. Man da'allaha ahabbahun. Saya nunas Allah Ta'ala pasti tanagan takicanin cinta dengan Allah. Nah, akhirnya ngendeng lah. Tentu tunggu doa kapilah si datang dengan Yaman si Ali bin Abi Thalib paling ketuanan. Arak Uwais. Cok, apa salah Uwais akan ketuanannya? Apa salah anak-anak nu? Ternyata dia salah. Terus mbaya. Saat selain-lainnya pada istirahat mentelah pada ngupi-ngupi lah cara lain. Ia ajak nuli dalam kemah tahu ni solat toh. Timpal beristighfar dan berselawat. Mbaya dalam kemah tahu. Terus ngendeng Ali bin Abi Thalib doa jauh. Kumbe nangko tiang suruh doa. Pelinggi dia doa yang tiang. Ndek ni pesan dengan Rasulullah. Umar bin Khattab pun suruh ngono. 2 kali Umar bin Khattab berkali-kali ni peta Uwais Al-Qarni tina canin berdai. Tanda lampak yang mana seputik dengan tanda. Maka kapilah-kapilah sini dia tahu ya. Dia tahu Uwais ni adalah salah sopo dari pada waliullah. Sehingga walaupun dia berdai Rasulullah kan caya, maka Rasulullah kenallah persis. Karena apa? Manusia apabila ada majhulun fil ardi pasti ma'rufun fis sama. Lamun dinarak dengan nau'iyah di dunia, di langit yang terkenal. Langit yang terkenal. Maka kadang-kadang lamun ma'rufun fi dunia ma'rufun fis sama pasti luar biasa. Karena ini terjadi sebalik lamun ma'rufun fi dunia majhulun fis sama. Kemudian apabila ma'ruf nano adalah ia mengandung nilai ujub.
Aku paling terkenal, aku paling terkenal, aku paling terkenal. Sehingga banyak cara untuk adik ni sebut terkenal si dengar. Khalif Tu'rab ni. Pokoknya menyalahi wantan aneh-aneh tak ada tahu. Nah, padahal dalam kitab hikam tersebut idfin nafsaka fi ardil khumul ni. Talat diri me perauk isi nyebabangan dan dia tak tahu ni. Anda nak tahu si saya, tidak tahu si saya. Hanya Allah Ta'ala doang nak ante. Nah, jadi kadang-kadang Allah Ta'ala marak suruh no cara ngumbintan antik kekasih kunde di narak nau ia. Antik mesaku mencintai ia. Tak narak dengan lain dia menang ia. Menurut Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Allah Ta'ala menggitarnya jadi dengan lengi doang. Jadi dengan si lengi. Tujuan apa? Antik nak narak nyintai dia dengannya selain daripada Allah. Selain daripada Allah. Aku mesaku. Ni Allah Ta'ala nyintainya. Nanulah dengan si majhulun fil ardi ma'rufun fis sama' bau melaksanakan idpan nafsaka fi ardil khumul. Artinya talat diri me di dalam tanah khumul nu artinya kemajhulan, ketidakketahuan. Ante nanar nau ante ni. Cara daripada termasuk Wais Al-Qarni hinaran termasuk ubah seberapa kali ceritaan si menyebabkan Ibnul Arabi jadi pengak. Ternyata yang jadi raja daripada raja-raja Prawali ubah si jadi budak. Nah, jadi memang tabarruk berkat, bait berkat. Namun sebagian daripada kaum muslimin bait tabarruk no syirik. Ya sebab nanti sengaja ni mara setriwatan sinapek no amangku dengan lain ini sengaja nepeta tempat-tempat mbe tak nak mentlah sembahyang Rasulullah dono tak nak sembahyang karena tabaruk mara sebru pada marantan sifat ceritaan Habib Al-Haddad isi ndek nemili ngeloran lindi sedik mantau ngumbi cara Rasulullah ngeloran lindi selain tahu riwayat cara Rasulullah ngeloran lindi yang tidak milih ngeloran lindi siwayan milihnya harus pada ke cara Rasulullah. Maka ialah sebab nanti menyusun wirid khusus Ratib Al-Haddad. Jadi berbeza Ratib Al-Attas timpal Ratib Al-Haddad. Namun Ratib Al-Attas itu cara perbedaan-perbedaan. Jadi cara daripada ulama-ulama untuk merangkai kalimat-kalimat caranya mendekatkan diri kepada Allah. Nah ya, salah satu selawat daripada Habib Al-Attas itu Allahumma shalli sallim ala sayyidina Muhammadin karimil aba wal ummahat. Saya membaca ya 10 kali ni maka dikecadin banyak kemulahan. Bahasan daripada beliau. Coba ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin aba'i wal ummahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat. Allahumma salli wa sallim sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat. Dijazain langsung. Ajaztu lakum hazihi salawat. Ajaztu lakum hazihi salawat. Ajaztu lakum hazihi salawat. Jadi baca 10 jelu bilang jelu. InsyaAllah banyak kelebihan dan kekicanin Allah Ta'ala. Apalagi Malik terhumbuk, ya dengan perhumbuk karimil ali wal ashab
karimil atba'i wal ummat wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dari karimil al wal ashab, kemudian karimil atba'i wal ummat. Selapu mulia, pokoknya disebut di para Rasulullah, yang mulia wa selapu. Abak no maksudnya mana papu no baluk no sampai Nabi Adam. Abak no. Ummahat no ina na aminah terus papu na leganina terus sampai Nabi Adam makna ummahat. Jadi iri lalu amanu para Rasulullah. Mana sebut li anu kan. Anakmu berapa? 2. Bapaknya 5 nih. Dia dengan no maksud. Inilah tabarruk. Jadi aman daripada nafiq selalu minta tempat masjid-masjid isi tauna biasa salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Ibrahim bil Mundhir, telah bercerita pada kami oleh Ibrahim bin Al-Mundhir, qala haddatsana Anas bin Iyad, telah bercerita pada kami oleh Anas bin Iyad, qala haddatsana Musa bin Uqbah, telah bercerita kepadaku oleh Musa bin Uqbah, an-Nafi' daripada Nafi', anna Abdullahi akhbarahu, bahwasanya Abdullah bercerita kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanzilu bidhil Hulaifah, adalah beliau itu turun di Zulhulaifah. Zulhulaifah merupakan salah satu mikat. Salah satu mikat. Dengan bait mikat, mikat haji atau mikat umrah. Zulhulaifah, hina ya'tamiru, ketika dia berumrah. Zulhulaifah ini termasuk Bir Alin, maksudnya Zulhulaifah. Wa fi hajjati, dan pada waktu berhajinya, hina hajja, ketika dia berhaji. Hina hajjat samura, ketika berhaji samurah. Fi maudi'il masjidi, yaitu di tempat masjid alladhi bidhul Hulaifah, yang ada di Zulhulaifah. Jadi memang masjid syara Zulhulaifah pun arak suatu mimbar tak biasa salat Rasulullah secara musalsal dengan isi nau sejarah pasti wana mele sujud li itu nganjeng di tempat nganjeng Rasulullah SAW, dan ngantri masih dengan. Wa kana idza raja'a min ghazwatin, dan adalah Rasulullah SAW apabila dia kembali daripada suatu perangan, kana fitil tariq, yang ada dia itu di jalan itu, au hajja, atau dia berhaji, au umrah atau umrah, habito, dia pasti turun, dia turun membatni wadin, yaitu di lembah itu di perut lembah, artinya di dalam oleh bawah lembah yang turun. Fa iza zara min batni wadin, apabila sudah nampak dia daripada perut lembah itu, anakha bil badha, beliau pun menuju suatu tempat nama Barha, allati ala safiril wadi, yang ada di tepi itu si lembah, asyarqiyah, yang sebelah timur, yang sebelah timur. Fa'arrasa, kemudian beliau itu fa'arrasa, maka beliau dari tempat lembah wadi itu, beliau itu menuju suatu tempat. Tuma sama di sana hatta yusbiha. Fa'arrasa, pada sana arasanya kan menikah atau pesta pernikahan. Lagu maksudnya dalam hal ini Rasulullah adalah menuju tempatnya adalah untuk lebih berlama-lama tafakkur. Berlama-lama tafakkur, merenungkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai mempertajam pikiran sideparanin ainul basirah, sehingga sampai kepada hakul basirah. Nah, dari itu kan istirahat itu di tempatnya itu istirahat. Sama di sana dia beristirahat, paharasa, maka dia pun beristirahat di sana hatta yusbiha, sampai pagi.
Laisa indal masjidi, bukan di sisi masjid, alladzi bihijaratin, yang ada di sebuah satu batu, wala alal akmati, dan tidak juga dia di suatu tempat yang lebih tinggi, suatu tempat tinggi yang ada di sekitarnya. Tidak di tempat yang lebih tinggi itu. Allati 'alaihal masjidu, yang ada di situ ada masjid. Jadi kan memang menurut kita masjid itu kan bangunan pelik-pelik. Lamun makna daripada masjid si terceritaannya sekedar tahu sembahyang Rasulullah SAW. Sehingga membana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannati itu artinya dakak sekedar untuk mesa atau musalla kodi mau beli ini. Ini termasuk masjid. Sekedar untuk mesa. Nah, ya termasuk masih mihrab. Arti mihrab itu kan tempat berperang. Tempat berperang melawan hawa nafsu. Berperang melawan setan dengan mempergunakan apa? Menggunakan wirid. Menggunakan tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Sekaligus untuk mempertajam mata hati. Mempertajam mata hati. Ya, cara Rasulullah SAW. Sehingga banyak tempat. Kumbe nanti ada banyak tempat tahun sujud karena taksiri mahal di sujud, untuk memperbanyak tempat sujud. Jadi berbeda kan takbiri mahal di sujud, berbeda kan taksiri mahal di sujud. Lamun takbir lah cukup sikit lagu terperbesar. Lamun taksir itu adalah perbanyak. Maka lamun masjid umpama imam doang si kanggo ndek makruh sujud nganjeng li sopok tempat lengan salat wajib sampai salat sunat duduk. Lamun makmum jakna mbes tak dengan anjing salat wajib no harus pindah di tempat selainan, berpindah mal tempat selainan untuk memperbanyak tempat sujud. Nanti selapun nak jadi saksi. Kan jadi saksi selapun, yang rekam selapun. Ya depan takfiru mahalis sujud, memperbanyak tempat sujud. Jadi mbe abdolan berpindah di pak kanan, di pak kiri, berpindah di pak kanan. Nanti termasuk dalam golongan ashabul yamin. Misalnya berupa setelah mudin imam tahu berpindah laju kanan. Nanti jayang dengan tempat seluruh selain imam untuk memperbanyak tempat sujud. Kana thamma khalijun. Di sana ada semacam khalij. Arti daripada khalij itu adalah suatu tempat isi memang secara khusus, namun pada khalij ini artinya teluk, tanjung. Tanjung ini adalah daratan yang masuk ke lautan. Namun teluk adalah lautan yang masuk ke daratan. Namun dalam bahasa mantek ada ru'us. Ru'us no tanjung. Kullu ra'sin kata tahu yusabbibul mautan. Setiap kepala yang kau potong itu menyebabkan kematian. Laisa kullu man kata ar-ra'sa bahwa mautun. Bukan setiap orang yang memotong akan kepala. Dia ru'us ini maksud tanjung. Jadi memang kadang-kadang dengan misalnya ada tanjung tak terlalu menonjol di pak laut. Terlalu menonjol. Sehingga ini terbentuk jadi sebuah pulau umpama. Maka pelang jadian dek nara dengan marantan lain kisah daripada Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih Turki. Setangkat jadi raja di waktu berumur 15 tahun. Saya ingat lain dengan toakna selalu berperang ke Konstantinopel. Kalah doang. Jema anak me gen ngalahang ye. Muhammad Fatih. Akhirnya sewaktu beli ia tenobatan jadi raja di waktu berumur 15 tahun. Ia langsung memimpin operasi militer melawan Konstantinopel. Selapuk pantai penuh isi ranjau darat. Pasang nasi Konstantinopel. Bahkan ranjau laut pun penuh. Ngumpi cara nanti yang tidak bosan.
bobol pertahanan Konstantinopel. Maka maulah akal nenek dan batur kapal-kapal si belik sini nebo angkat terdoa. Gawah yang kata lembah kapal ni pro beri wan pro beri si kedar bau kencen dua lembah tak lewatin. Nanti tak terliwat ranjau laut. Tentu arak beberapa kapal lah pada lembah doang. Dan turunan yang laut ikan teme datang benteng pertama. Yang dinoba abik Konstantinopel. Menang terus. Sementara kapal-kapal belik sedut nih. Sedut nih kapal-kapal si belik-belik nih. Nanti paran bahwa Muhammad Patih putus asa. Aku ingin tahu dengan caranya untuk menggoyahkan strategi musuh. Mau taik dengan gawah, pelembahnya kapal terjunang terus. Senjata sepenting-penting jauh. Bau sinoba abik terus. Konstantinopel akhirnya tunduk. Terus berkembang Turki sampai Turki Utsmani sebelum Muhammad Patih ini. Dari sampai negara ini termasuk negara Islam yang terkuat mengalahkan Rusia Iran, Turki ini. Termasuk negara Islam yang terkaya di benua Eropa. Jadi sebenarnya negara-negara kaya di dunia, negara Islam maksudnya. Sebagai warisan daripada khalifah-khalifah terdahulu dengan Turki Utsmani ini kan. Jadi daratan masuk ke laut jadi tanjung. Nah pelangnya terus dengan ketuk-ketik kapal. Jadilah pulau tersendiri. Qala al-muhaddits rahimallahu taala fi batnihi kutubun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma yusalli. Artinya kana sama haliju yusalli Abdullah indahu fi batni kutubun. Yang ada di sisinya di dalam perutnya itulah kitab-kitab. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah SAW sama yusalli, di sana dia salat sana. Kada hasailu fihi bil batha, maka datanglah banjir fihi di sana bil batha di batha hatta dapana dalikal makan, sehingga menyebabkan tertimbunnya tempat itu. Di batha ini tertimbunnya karena rauk-rauk itu doang yang kumpul. Alladzi kana Abdullah yusalli, yang di sana Abdullah pernah melakukan salat. Wa anna Abdullah bin Umar, dan bahwa Abdullah bin Umar hadatsahu menceritakan akan dia. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsul masjid shalla haitsul masjid as-saghir, yaitu dia salat di mana saja ada masjid yang kecil-kecil, adzazi dunal masjid, di mana masjid kecil inilah sebenarnya kurang daripada kriteria masjid yang sebenarnya. Alladzi bisyarafi roha, yang ada di sebuah desa yang namanya Roha. Wa kad kana Abdullah, dan sesungguhnya adalah Abdullah ya'lamul makan alladzi fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, di mana tempat-tempat alladzi shalla bi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang salat padanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia yaqul, dia berkata, summa an yaminika, kemudian di samping kananmu, hina taqumu fil masjid tusalli, ketika kamu bangun dari masjid kau salat. Wa dzalikal masjidu, dan masjid itu ala hapatit tariqil yumna, yaitu di atas samping jalan sebelah kanan, samping kanan jalan sebelah kanan. Wa anta zahibun ila Makkah, dan kau itu berjalan ke Mekah, berarti dengan Madinah menuju Mekah arah ya masjid, kau bisa sembahyang Rasulullah di barat, misalnya barat jalan itu karena apa? Madinah itu kan daya tahu dalam cukup Mekah pasti lau, berarti lah mau nalik kanan jalan barat turun. Bainahu wa bainal masjidil akbar, antaranya
dan antara masjid yang besar ramyatun bihajarin, yaitu sepelemparan dengan batu ni. Jadi lam tengapak mbe tahu ne tengkah ne batu no nanoa ya tahu ne masjid no kumbe ne karena wah di nara penggitan anu ne kan bekas-bekas ne di nara karena batu beli. Au nawadari kata seumpama seperti itu ni. Wa anna Umar, dan bahwasanya Abdullah bin Umar kana yusalli ilal Iraqi, dia solat menghadap Irak, alladhi inda munsarafi Roha, yang ada itu di sisi perpalingan Roha, artinya penyeberangan jalan cara bahasa Inggris termasuk jalur evakuasi. Wadzalika al-irqu, dan itu satu irkin intahahu intihau tarfi, yaitu zat irkin itu adalah merupakan penghujung daripada tepinya, ala hapati tarik, di atas pinggiran jalan, junal masjidi alladhi bainahu, bukan masjid yang ada di antaranya, bainal munsarif, di antara munsarif. Wa anta zaibun ila Makkah, dan kau pada saat itu berangkat ke Mekah, berarti dengan Madinah menuju Mekah. Wa kadib dunia, dan sungguhnya dia sudah dibangun. Summa masjidun, kemudian sebunia summa ubtunia sama masjidun, dibangun di sana masjid. Falam yakun Abdullahi, maka tiadalah Abdullah yusalli fi dalikal masjid, tidak salat di masjid itu. Kana yatruku an yasarin, adalah dia membiarkannya di samping kiri. Wara'ahu, di belakangnya. Wa yusalli amamahu, dan dia salat di depannya. Ilal irkiri nafsi, yaitu menghadap kepada zati irkin itu sendiri. Jadi seolah-olah pemudi di masjid ini, lalu salatlah ia di antara zatu irkin di depan masjid. Berarti li juluna zatu irkin di mudi di masjid. Di tengah-tengah adalah sembahyang. Wa kana Abdullahi yaruhu min ar-rahai, dan adalah Abdullah, dia itu pergi daripada Roha, fala yusalli zuhra, dan dia tidak salat zuhur di sana, hatta ya'tiya dzalikal makana, kecuali dia sampai ke tempat itu, fa yusalli fihi zuhra, maka dia salat zuhur. Wa idza aqbala min Makkah, dan apabila dia itu menghadap dari Mekah, artinya tulak dalam kamu ke Madinah, fa in marrabi, maka jikalau dia lewat dengannya qabla subuh, sebelum subuh, bisa atin dengan satu kurang-kurang 1 jam lah, hari sejam lah subuh ini, ukuran lain dengan 500 jam, cuma dengan perasaan-perasaan lah. Aw min akhiris sahri, atau daripada akhir sahur. Akhir sahur maksudnya ya pada waktu fajar kazib. Arasa, disitulah dia istirahat, hatta yusalli biha subha, sehingga dia salat di situ salat subuh. Wa anna Abdullah ibn haddathahu, bahwasanya Abdullah telah menceritakan padanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanzilu tahta sarhatin damhatin, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia turun ala sarhatin damhatin, di bawah pohon kayu besar. Sarhane pohon kayu, damhatin yang besar, rindang. Dunar ruwaisati, bukan ruwaisah, an yamini tarik, yang berada di samping kiri, samping jalan. Wa wajjahu tariqi, tariq, dan dia menuju ke jalan, fi makanin bathin, yaitu di suatu tempat yang bathin, salin, yang bathi salin, rantau ini. Hatta yubdiya min akmati duaina, yaitu sehingga dia pun yubdi min akmatin, arti bertolak, dia bertolak. Faiza afattu min Arafah, dalam Al-Quran, apabila kalian bertolak dari Arafah.
Yubdi, dia bertolak min akmati Duwaina, yaitu daripada dataran tinggi Duwaina. Baridu Ruwaisa, yaitu yang termasuk menuju kepada Buraidah, Ruwaisah. Bimilain, kira-kira jaraknya 2 mil. Wakad ingkasara a'la, dan sungguhnya telah memecahkan di atasnya. Kemudian Pa'an natani, maka dia pun membawa akan saya, mengarahkan saya pijau pihak di bagian rongganya. Wahya qa'imatun, dan dia berdiri ala sakin, atas suatu sakin. Pada dasarnya sakin artinya betis. Betis artinya dia berinjal-injal. Wapi sakiha kutubun kathiratun, sedangkan pada betisnya itu terdapat banyak tulisan-tulisan yang banyak tulisan-tulisan, isi memberikan isyarat tentang sejarah tanggal sekene datang, dan seterusnya. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala, wa anna Abdullah ibni Umar, dan bahwa Abdullah bin Umar haddathahu, menceritakan akan dia, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi tarafi tal'atin, yaitu pada tepi tal'ah, min wara'il arji, yaitu yang berada di belakang al-uruj. Kalian tahu al-uruj ini. Wa anta dhaibun ila hadbin, sehingga dan kau pada waktu berjalan menuju hadbin. Inda dalikal masjid, di masjid itu, kabroni, di masjid ada 2 kubur. Au salasatun, atau 3, alal kubur, di atas kubur. Atas kubur itu radmun min hijaratin, ada tanda yang terbuat daripada batu, semacam batu nisan lah. Batu nisan. An yamini, an yamini tarik, yang berada di sebelah kanan jalan. Inda salimatit tarik, yaitu ketika kita selamat dalam perjalanan. Bayyana ulaika salimati, baina ulaika salimat, maka di antara mereka salimat, kana Abdullah, antara orang-orang yang selamat itu adalah Abdullah, yaruhu minal arji, dia itu bertolak dari arji, ba'da antamila syamsu, setelah miring matahari, bil hajirati, di hajirah. Wa yusalli zuhra, maka dia pun melakukan salat zuhur fi dzalikal masjid, pada masjid itu. Langsung dia yang melakukan salat zuhur di masjid itu semata-mata untuk mengenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat sewaktu Rasulullah sehat, sugul-sugul bersama para sahabat untuk perjalanan dakwah. Wa anna Abdullah ibni Umar, dan bahwasanya Abdullah bin Umar haddathahu, menceritakan akan dia, anna Rasulullah SAW nazala, Rasulullah SAW turun, inda sarahatin an yasari tarik, yaitu di bawah pohon kayu besar yang berada di samping kiri jalan ini. Fi masilin duna haratha, yaitu pada tempat perjalanan banjir yang bukan al-harsa, tapi tempat lain. Zalikal masilu lasikun biqura'in harsha. Itu masil, artinya jalan lewatnya banjir itu, dia lasikun, bersentuhan, melekat, bersentuhan, biqura'i harsha, dengan tempat namanya qura'ul harsha, bainahu wa bainat tariq, jarak antara jalan itu karibun minal galwati, ya dia dekat dengan jalan pintas. Wa kana Abdullah, dan ala Abdullah yusalli, dia salat, ila sarhatin, menuju itu batu kayu yang besar itu. Hiya akrabu sarhat, dia tempat yang dituju dengan harsa-harsa itu adalah paling dekat daripada kayu-kayu, ila tariq, pada jalan. Wa hiya atwaluhuna, dan dia itu pohon kayu ini yang lebih tinggi daripada kayu-kayu yang lain. Wa ana Abdullah ibni Umar, dan bahwasanya Abdullah bin Umar terus nih, haddatsahu, menceritakan akan dia, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu
Karena yanzilu fil masili, dia turun di suatu tempat yang bernama masil, alladzi fi adna marriz zuhri, yaitu yang adalah di bawah daripada perjalanan Zohrani, ya, perjalanan Zohran kibal al-Madinah, yang menghadap ke Madinah. Hina yahbitu minas safarawati, ketika dia turun minas safarawati, daripada lembah-lembah, yanzilu fi batni dzalikal masil, dia pun turun pada perut itu jalannya banjir, an yasaril tarik, yang berada di sebelah kiri jalan. Wa anta zahibun ila Makkah, dan kau juga kalau berjalan menuju Mekah seperti itu. Laisa baina manzili Rasulullah SAW wa baina tariq illa ramyatun bihajarin, tidak ada jarak antara tempat tinggalnya Rasulullah dengan jalan kecuali selemparan anak batu. Berarti rapat, ada urung. Wa ana Abdullah ibn Umar, dan bahasanya Abdullah bin Umar, haddatsahu, menceritakan akannya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kada yanzilu, adalah dia turun bizitwa, di suatu tempat nama Zitwa. Zitwa ini sebelum Hujun menuju Masjidil Haram. Setelah Hujun itu Mu'alla. Zitwa. Wa yabitu, dan di sana dia bermalam, hatta yusbih, sehingga pagi-pagi, yusalli subha, dia melakukan salat subuh, hatta yakduma, hina yakdamu, ketika dia datang maka takdamu di Mekah. Wa musalli Rasulullah SAW dzalika, dan tempat salatnya Rasulullah SAW di tempat itu, ala akmatin ghalizatin, yaitu yang berada di akmatin ghalizah, batu yang sangat keras. Akmatin ghalizah, batu yang keras. Laisa fil masjidil lazi bunya sama, tidak ada di dalam masjid yang dibangun di sana, walakin asfala min dalika, tetapi pasti yang dibangun belakang itu lebih rendah saja daripada dia, lebih rendah daripada di tempat itu. Ala akmatin ghalizah, atas batu yang besar. Wa anna Abdullah, dan bahasanya Abdullah, haddatsahu, dan menceritakan akan dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam istaqbala purhatha jabali, dia sesungguhnya menghadap ke Pursatal Jabal, artinya ke pongkor gunung, alladzi bainahu wa bainal jabal at-tawili, yang ada di antara gunung yang tinggi, nawal Ka'bah, seperti tingginya Ka'bah. Faja'alal masjidah, dia pasti membangun masjid tempat itu, alladzi yubna, yang dia bangun. Tsumma yasaral masjidi, kemudian di samping kiri masjid, bitar il akmati, yaitu di tepian batu. Wa musalla Nabi sallallahu, dan musalla Nabi sallallahu alaihi wasallam asfala minhu alal akmati, lebih rendah daripadanya, tetapi tetap di atas batu yang besar itu, as-sauda, batu besar yang berwarna hitam. Tada'u minal akmati, yang memanggil daripada akmah, asaratu azra'in, yaitu 10 hasta. Artinya tempat separuh akmatus sauda, kemudian akmatun adalah sekitar 10 hasta, dan terlalu jauh lah jarak. Tomatus sali, kemudian di sana dia sholat mustaqbilal arfasaini, dia menghadap kepada Pursatain, mustaqbilal Purdatain, minal jibal, daripada gunung itu, alladzi bainaka wa bainal Ka'bah, yang ada di antara engkau dengan antara Ka'bah. Jadi Rasulullah SAW selalu memperbanyak tempat barakah, jadi tempat tabaruk. Jadi ya sebabnya lamun lai-laian lampak nain Nabi Ibrahim, makan Ibrahim tiduk doang, tiduk. Sebenarnya pada marantan Hajar Aswad, sebenarnya Hajar Aswad ini kan termasuk salah satu daripada batu si turun dengan surga jauh dari Nabi Adam, Hajar Aswad. Jadi
Sampai nanu Umar bin Khattab lah, ndak ku gita Rasulullah ngidok kamu batu. Jadi apa? Ku kan ngidok kamu. Batu ku tidok-tidok Umar bin Khattab. Yang itu bada. Umar masa diingat. Lamun da hidok Hajar Aswad ni marak dengan si terosan. Ita tergambar tono. Marak dengan si terosan. Bare Hajar Aswad ni yang ngirim gambar di Lauhul Mahfuz. Ita ia jadi saksi itu cuma. Genyaksian ita bahwa terlebur dosa dengan sebab tengucup lo. Sehingga lamun kira-kira darat dosa si lain yang menyebabkan ita genta meneraka atau ponis meneraka. Bare catatan batu si dan nyium Hajar Aswad tu, iya sih kan berdebat ni. Akhirnya kemenangan. Nah iya bahasan daripada Ali bin Abi Thalib. Oh iya no. Kadang aku jangan didengar. Jadi kadang aku jangan sekedar nurut Rasulullah hidupnya doang. Ya yang rekaman batunya, yang rekam. Sehingga langsung secara online dadan jantung tuh store di Pak itu. Dengan jemaah untuk pemeriksaan. Jadi kan lewat waktu bangkit dari kubur termasuk tono tahu kita tes dulu, tes lisan. Tes lisan, tes administrasi. Administrasi ini setimbang tes amal. Setelah tes administrasi, tes fisik dengan menjalani Shiratal Mustaqim. Kalau dah lulus, berarti lulus wah, langsung Telaga Kausar. Nih pakaian. Marantan prajurit isi wah lulus pendidikan, tebeng terus langsung pakaian kain prajurit. Akhirnya pakaian surga tebeng itu. Nginap juga Telaga Kausar. Nginap di Telaga Kausar, terus tebeng pakaian, lalu dampingin terus si para petugas-petugas surga. Nah ini ruang keadaan daripada Rasulullah selalu menyebar barakah. Jadi lamun itu memang karena pendidikan terdidik secara ahlu sunnah wal jamaah, maka manusia ini memang terkecan insyaallah ta'ala memiliki keberkatan, dan keberkatan pun ini menular kepada dengan lain. Isi mengadakan kontak fisik walaupun secara langsung maupun secara tidak langsung. Marantan si bro, ente iduk Hajar Aswad ni berarti tengiduk bekas si iduknya si Rasulullah SAW. Ya termasuk salah satu hikmahnya. Qala al-muhaddith rahimahullahu ta'ala babu sutratul imami sutratu man khalfahu wallahu alam bisawab ilahil marji'ul ma'ab.